Shalom pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sudah banyak episode yang kami tayangkan untuk Anda yang pastinya memberikan pemahaman, pengetahuan, dan juga peneguhan iman di dalam kekristenan kita dan juga membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan tetaplah setia bersama-sama dengan kami karena masih banyak lagi episode-episode yang akan ditayangkan untuk menambah pengetahuan kita dan keimanan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan pada episode hari ini kita masih melanjut mengenai pembahasan yaitu kebangkitan Kristus. Nah, 2 episode kemarin kita sudah banyak membahas mengenai istilah, bukti-bukti dalam firman Tuhan, dan lain sebagainya. Dan pastinya akan membuat Anda semakin haus untuk menantikan apa yang akan dibahas untuk hari ini. Pemirsa, kalau ada komentar, saran, dan pertanyaan, silahkan kirimkan melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, dan kami akan senantiasa berupaya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Dan kembali hari ini, hambanya Pendeta Ezra Soru yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Siapkan hati Anda dan tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom. Shalom. Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dalam episode-episode sebelumnya kita sudah bahas soal kebangkitan Kristus. Beberapa hal soal kebangkitan Kristus sudah dibahas. Pertama, bukti dari kebangkitan Kristus. Lalu juga yang kedua, kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Yang ketiga, Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri. Yang keempat, berbagai keberatan terhadap kebangkitan Kristus. Itu sudah kita bahas ya. Dan pada episode ini saya akan membahas lagi masih tentang kebangkitan Kristus, yaitu soal nubuat tentang kebangkitan Kristus. Nah, seperti saya jelaskan pada waktu membahas episode yang membahas soal penderitaan Kristus, saya katakan bahwa setiap detail yang Kristus alami di atas kayu salib itu bukan kebetulan. Semuanya adalah jawaban terhadap nubuatan. Nubuatan 750 tahun sebelumnya dari Nabi Yesaya, bahkan nubuatan 1000 tahun sebelumnya dari zaman Daud dalam Mazmur-Mazmur. Semua detail ada. Nah, kalau penderitaan Yesus, dia haus, dia disalibkan di antara penjahat, sendi-sendinya lepas di atas kayu salib. Semua adalah nubuatan, jawaban terhadap nubuatan. Bagaimana dengan kebangkitan? Apakah kebangkitan Kristus itu juga ada nubuatannya di dalam perjanjian lama? Ada. Dan itu yang akan kita bahas pada episode ini. Nah, sebelumnya mari coba perhatikan 1 Korintus 15 ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 4 dibacakan. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, perhatikan kata-kata sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini berarti bahwa ada nubuatan di dalam kitab suci tentang Yesus akan bangkit. Nah, kitab suci yang mana? Jelas pada waktu itu perjanjian baru belum ada. Jadi pasti mengacu pada perjanjian lama. Lalu perjanjian lama bagian yang mana Yesus akan bangkit dari antara orang mati? Saya akan mengajak kita melihat beberapa ayat tentang itu. Pertama adalah Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, sedikit catatan bahwa di sini ya, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Kalau kita banding dengan NIV, Alkitab bahasa Inggris, dia tidak memakai kata meninggalkan aku di dunia orang mati, tapi meninggalkan aku pada kuburan. Terus orang benarmu, orang kudusmu melihat kebinasaan, seharusnya orang kudusmu melihat pembusukan. Itu dari
NIV, ya. Nah, Mazmur ini diucapkan atau ditulis oleh Daud, ya. Dan ini semacam nubuatan, tapi ini tidak berlaku bagi Daud sendiri. Coba perhatikan kembali ayat ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat pembusukan. Lalu Daud di mana sekarang? Ini yang ngomong Daud. Ya, ternyata Daud mati kan? Lalu tubuh Daud bagaimana sekarang? Sudah busuk dan sudah habis, sudah kembali ke tanah. Kuburan Daud ada, ya. Tubuhnya juga sudah binasa, ya. Padahal omongan Daud seperti itu. Kalau begitu sebenarnya waktu Daud ngomong begitu, Daud tidak sedang ngomong soal dirinya sendiri. Karena kalau diterapkan pada diri Daud kok nggak cocok itu, ya. Maka ini pasti Daud tidak membicarakan. Entah Daud mungkin dalam wahyu dari Tuhan, dia tidak menyadarinya, dia sebenarnya sedang mengucapkan sesuatu tentang orang lain dan bukan tentang dirinya. Nah, Daud ngomong seperti itu tentang siapa? Nah, mari kita melihat catatan perjanjian baru, Kisah pasal 2 ayat 29 sampai ayat 31. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ya, perhatikan ayat 31 secara khusus. Dia, Daud, telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, Kristus. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jelas ayat 31 ini dikutip dari Mazmur Daud tadi, ya. Sekarang bandingkan lagi Kisah pasal 13 ayat 34 dan 35, ya. Bunyinya begini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji kudus yang dapat dipercaya yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Maka jelas bahwa di sini sebenarnya Mazmur yang diucapkan oleh Daud ini, Mazmur pasal 16 ayat 10, ini tidak berkenaan dengan diri Daud, tapi berkenaan dengan Mesias atau Kristus. Itu baru cocok. Maka di sini kita bisa lihat itu adalah nubuatan soal kebangkitan Kristus, bahwa dia tidak akan tetap dalam dunia orang mati. Nah, sekarang ayat yang lain. Jadi nubuat Yesus ini dalam perjanjian lama ada Mazmur 16 ayat 10. Itu ayat yang pertama, ya. Lalu ayat yang kedua adalah Yesaya pasal 53 ayat 9 dan ayat 10. Nah, saudara, kalau Daud tadi itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Nah, kalau ini Yesaya ini 750 tahun sebelum Yesus lahir, dan khusus Yesaya pasal 53 ini membicarakan soal hamba Tuhan yang menderita. Dia tertikam karena pelanggaran kita, ya. Allah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi itu nubuat soal menderitanya Yesus, ganti kita. Tapi Yesaya 53 rupanya tidak cuma menubuatkan penderitaan Yesus. Dia bergerak lebih jauh. Sekarang lihat ayat 9 dan 10. Coba baca. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Betul ya, Yesus kan mati di antara penjahat, ya. Ya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia salah bukan karena kesalahan dia, disalibkan bukan karena
pelanggaran dia, ya. Terus Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ya, perhatikan, dia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, penebus dosa. Ini persis dengan Yesus nih, ya. Terus ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ini nubuat tentang Yesus. Tapi hati-hati, dia akan melihat keturunannya. Oh, jangan diartikan, kalau begitu Yesus kawin ini, ya. Ya. Sekarang saudara kalau melihat saja ya, Kejadian pasal 3:15 tuh ya. Ini kan gara-gara ular atau iblis goda Hawa, jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan mulai bilang, ngomong sama iblis, aku, Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini siapa? Iblis. Dengan perempuan ini, Hawa. Ya, engkau akan meremukkan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala iblis. Dan keturunanmu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ada keturunan iblis. Masa iblis kawin? Kalau begitu keturunan tidak boleh diartikan hanya keturunan jasmani. Tapi iblis kok punya keturunan? Iya, keturunan iblis siapa? Yohanes 8:44, Yesus omong pada orang-orang Yahudi yang berdosa, hai kamu iblislah yang menjadi bapakmu. Ya kan? Yohanes Pembaptis bilang, kamu keturunan ular beludak. Ya, kalau begitu siapa keturunan iblis? Orang-orang yang tidak percaya. Semua orang berdosa itu keturunan iblis. Nah, makanya kita semua ini kalau tidak percaya Yesus, kita ini keturunan iblis. Anaknya iblis. Waktu percaya Yesus, Yohanes 1:12 baru diberi kuasa menjadi anak Allah, pindah bapak. Ya kan? Sebelum percaya Yesus, bapakmu tuh iblis. Jadi saudara yang mendengar siaran ini, saudara sudah percaya Yesus belum? Kalau saudara belum percaya Yesus, saudara itu keturunan iblis. Mungkin jadi majelis, tapi keturunan iblis. Ya, aktif di gereja, melayani, tapi keturunan iblis. Pendeta mungkin, tapi keturunan iblis. Kalau tidak percaya sungguh-sungguh. Nah, kalau begitu, iblis punya keturunan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa. Tapi Sang Mesias yang bangkit itu juga dikatakan dalam Yesaya 53, ya, bahwa dia akan melihat keturunannya dan umurnya berlanjut. Siapa keturunan Sang Mesias di situ? Kalau keturunan iblis adalah orang-orang berdosa yang tak percaya, keturunan Mesias adalah orang-orang percaya. Ya. Maka kita ini boleh dianggap sebagai keturunannya, ya. Dan karena itu, maka dia akan melihat keturunannya, maksudnya dia akan melihat orang percaya akan ada di mana-mana, umurnya akan lanjut. Kalau dia mati dan tidak bangkit-bangkit, dia nggak bisa lihat saudara percaya. Dia tidak bisa melihat orang percaya di Australia, orang percaya di Afrika, di Amerika. Tapi hari ini dia menyaksikan. Kenapa? Karena dia bangkit dari antara orang mati. Ya, maka ini adalah nubuat. Karena itu maka John Calvin mengatakan, Kristus tidak akan dihalangi oleh kematiannya untuk memperpanjang hari-harinya atau usia, yaitu untuk hidup secara kekal. Maka Yesaya 53 yang mengatakan ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut, itu sebenarnya adalah nubuatan terkait dengan kebangkitan Kristus. Ya. Lalu sekarang yang ketiga. Ayat pertama Mazmur, ayat kedua Yesaya, lalu yang ketiga ini tidak ada dalam perjanjian lama. Tapi ini omongan Yesus sendiri. Nah, tapi memang ada hubungan dengan perjanjian lama. Nah, kita lihat dulu perjanjian lamanya dari kitab Yunus. Yunus pasal 1. Kita tahu cerita Yunus ya? Bahwa Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Niniwe itu di mana?
Niniwe itu ibu kota kerajaan Asyur dulu. Kerajaan Asyur ini sekarang tuh di mana? Kerajaan Asyurnya sudah punah, tapi Asyur itu kira-kira Iran sekarang. Ya. Jadi dari Israel Tuhan suruh pergi ke Iran. Tapi Yunusnya mau lari ke Tarsis. Tarsis itu di mana? Ini bukan di surga, ya, di dunia ini. Nah, Tarsus ini banyak menduga itu ada hubungan dengan satu kota zaman dulu yang namanya Tartenos. Dan itu salah satu kota perdagangan yang paling mewah di Spanyol. Kalau ini benar, Tuhan suruh pergi ke Iran, larinya ke Spanyol, ya. Nah, gara-gara lari inilah, maka Tuhan kirim ikan apa? Tahu dari mana ikan paus? Yang besar bukan cuma paus. Ya kan? Alkitab hanya bilang ikan besar, tapi bukan ikan paus. Apakah mungkin bahwa itu ikan paus? Mungkin. Kalau itu mungkin, ini menarik. Karena ikan paus adalah ikan yang bernapas, bukan pakai insang, tapi pakai paru-paru. Kadang-kadang ikan paus loncat pada air, tarik oksigen, lalu bawa pakai berenang-berenang. Nah, mungkin kalau ditelan ikan paus, Yunus bisa hidup di dalam pakai apa? Pakai cadangan oksigennya ikan paus, ya kan? Mungkin bisa begitu. Hanya saja keberatannya, ikan paus berbadan besar, tapi tenggorokannya itu kecil. Nggak bisa masuk. Badan kalau sudah masuk dalam pas, tapi lewatnya bagaimana? Nah, itu susah. Keberatan kedua, di Laut Tengah, tempat Yunus nyebrang, itu bukan komunitas ikan paus. Lalu tahu-tahu dari mana paus bisa muncul di situ? Ya, ada lingkungannya. Nah, terus ikan apa? Ya. Nah, para ahli melihat dari komunitas Laut Tengah ini, itu komunitas hiu. Nah, ada satu jenis hiu namanya hiu putih. Hiu putih itu tenggorokannya besar. Ya, pernah terjadi ada kesaksian, ada kapal, ya, berlayar, lalu kapalnya nyaris tenggelam. Begitu nyaris tenggelam, ini kapal bawa hewan banyak. Akhirnya demi menyelamatkan kapal, ABK itu disuruh buang kerbau sapi. Nah, pada saat seekor kerbau dibuang, tiba-tiba hiu putih menyambarnya dan plak masuk. Itu berarti hiu putih bisa menelan seekor sapi atau kerbau sebesar itu. Maka manusia pasti bisa. Ya, pasti bisa. Tapi ada satu hiu, semua hiu tenggorokan kecil. Ada satu, semua paus tenggorokan kecil. Hanya ada satu paus yang tenggorokan besar, namanya paus sperm. Ini tenggorokan besar. Ini paus sperm pernah ditangkap, dibedah. Di dalamnya ada kuda. Ya, ada kuda. Nah, tapi paus yang lain tidak. Jadi ikan apa yang menelan Yunus? Mungkin paus sperm, kalau enggak ya hiu putih. Kira-kira begitu. Saya pikir-pikir, untung sekali Yunus ini ya. Ditelan. Kalau hiunya kunyah, habislah dia, ya kan? Habislah dia. Nah, jadi itu ceritanya Yunus. Nah, sekarang baca Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Pasal 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Yunus dalam perut ikan lalu dimuntahkan. Nah, itu ada kisah perjanjian lama seperti itu. Nah, pada zaman Yesus melayani, orang-orang Yahudi tidak percaya kepada dia. Lalu mereka minta tanda. Coba kasih satu tanda apa? Tanda ajaib apa? Supaya kami percaya kepada engkau. Coba baca Matius 16 ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Orang Yahudi minta tanda. Yesus bilang, tidak ada tanda untuk kalian.
kalian hanya diberikan tanda Nabi Yunus. Nah, tanda Nabi Yunus itu apa? Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, kalau begitu Yesus mengaitkan kebangkitannya dengan peristiwa Yunus. Sama seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan ada di perut bumi, kuburan, 3 hari 3 malam. Sama seperti Yunus akhirnya dimuntahkan ikan dan keluar kembali, demikianlah anak manusia akan keluar dari kuburan setelah 3 hari itu. Nah, kalau begitu maka peristiwa Yunus itu boleh dianggap sebagai nubuatan tentang kebangkitan Kristus. Ya. Nah, jadi boleh juga dibilang peristiwa Yunus adalah tipe dari Yesus. Di dalam penafsiran Alkitab ada satu jenis penafsiran yang namanya tipologi. Apa itu tipologi? Di dalam Alkitab itu ada banyak gambaran, ya. Tipologi itu bisa orang, bisa peristiwa, bisa benda. Ya, contoh. Dalam Perjanjian Lama, kalau berdosa korbannya domba. Ya, pada acara Paskah disembelih domba. Sebenarnya darah domba tuh bisa ampuni dosa apa enggak? Enggak bisa itu. Tapi kenapa Tuhan suruh korban domba? Ini sebenarnya cuma bayangan. Untuk menunjuk pada sesuatu yang akan datang. Itulah sebabnya begitu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu Paulus bilang, anak domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Berarti sebenarnya domba PL itu cuma bayangan dari domba yang akan datang. Ya. Coba Ibu bisa baca Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, cukup. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Jadi itu korban berdosa, korban kambing, korban domba itu bayangan. Itu mau merujuk pada Kristus. Maka dalam hukum tipologi bayangan disebut sebagai tipe. Penggenapannya disebut sebagai antitipe. Maka domba perjanjian lama, domba korban perjanjian lama adalah tipe. Kristus adalah antitipenya. Gitu ya? Paham? Nah, itu tipologi. Sepanjang yang antitipe belum datang, pakailah tipe. Kalau tipe sudah datang, sudah ganti dengan antitipe, jangan pakai tipe lagi. Dulu Kristus belum datang, kalau berdosa potong kambing domba sebagai kurban. Kalau Kristus sudah datang, orang Kristen tidak usah lagi kambing domba, sudah ada Kristus kok. Ngapain tuh? Kalau kita sekarang ini masih potong kambing korban, kita mundur. Jadi, kalau ada orang Kristen pindah agama, potong korban, mengalami kemunduran 2000 tahun. Tapi kalau ada orang dari agama yang potong korban, pindah ke Kristen, mengalami kemajuan 2000 tahun. Kau mau maju atau mau mundur? Tapi kalau sudah maju, jangan mundur lagi. Ya, maka tetaplah pada Kristus. Nah, itu namanya tipologi. Di Bilangan pasal 21, pernah orang Israel mengeluh banyak-banyak. Ya, kami tidak dapat makan, minum, dan sebagainya. Tuhan marah, kasih ular tedung. Ya, pagut mereka, banyak yang mati. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa, bikin patung ular, kasih tinggikan. Siapa yang kena pagut ular, lihat kepada patung yang kamu buat, sembuh. Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Terus? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun.
demikian anak manusia akan ditinggikan. Kalau begitu, Musa meninggikan ular di padang gurun itu, patung ular, itu tipe. Itu sebenarnya menggambarkan sesuatu yang akan datang, yaitu anak manusia akan ditinggikan. Sama seperti orang-orang yang kena pagut ular akan mati. Lihat ini, ular patung yang ini sembuh. Demikianlah semua orang berdosa yang di sini, kalau memandang pada Kristus yang tersalib, akan selamat. Ya kan? Jadi kalau sudah dipagut di sini, ayo lihat patungnya, enggak mau. Mati kamu. Demikian juga sekarang kamu orang berdosa, kalau nggak mau memandang pada Kristus, masuk neraka kamu. Nah, ini tipe, ini antitipe. Nah, sama seperti Yunus ada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan ada pada perut bumi. Peristiwa Yunus, tipe. Kebangkitan Kristus, antitipenya. Nah, kalau begitu, maka ini boleh dianggap sebagai tipe dari Kristus, atau boleh juga dibilang nubuat dari kebangkitan Kristus. Ya, maka William Hendriksen mengatakan, seperti halnya Yunus ditelan raksasa laut, demikian juga Yesus ditelan bumi. Dan seperti halnya Yunus dilepaskan dari kungkungan, demikian juga antitipe atau sang penggenap Yunus bangkit dari kubur. Atau Charles Haddon Spurgeon bilang, tanda agung dari misi Tuhan kita adalah kebangkitannya dan Injilnya yang mempersiapkan orang kafir bagi keselamatan. Kisah hidupnya disimbolkan dengan baik oleh kisah hidup Yunus. Mereka membuang Tuhan dari kapal, seperti yang mereka lakukan pada sang nabi. Pengorbanan Yunus menenangkan laut bagi para pelaut, sedangkan kematian Tuhan kita membawa kedamaian bagi kita. Tuhan kita berada dalam kedalaman bumi sesaat lamanya, seperti Yunus berada dalam kedalaman samudera. Tapi dia bangkit lagi dan pelayanannya penuh kuasa kebangkitan. Seperti halnya pelayanan Yunus dimeteraikan dengan pemulihannya dari dalam laut. Demikian pula pelayanan Tuhan kita ditandai dengan kebangkitannya dari kematian. Ya, dari semua ini terlihat bahwa bukan saja kematian Kristus yang dinubuatkan, tapi kebangkitannya juga sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan perhatikan ini, tidak ada satu tokoh agama manapun di dunia ini, nabi manapun yang hidupnya didetailkan melalui nubuat. Tidak ada. Saudara, kalau pelajari soal nubuat, ya, itu ada kira-kira 400 nubuat tentang Yesus di seluruh perjanjian lama. Dan semuanya tergenapi sempurna dalam diri Yesus. Nabi lain, tidak ada, satu pun tidak ada. Nabi agama lain pun tidak ada. Saking tidak adanya, mereka bolak-balik Alkitab kita, cari di mana nabi mereka ada. Lalu memperkosa ayat-ayat kita, lalu bilang, oh ini nabi mereka, ini nabi mereka. Omong kosong seperti itu. Tidak ada orang punya seperti ini. Karena itu saudara, kami bangga punya Allah sepertimu. Harus bangga dan jangan pernah lepaskan dia. Kalau kamu lepaskan Yesus dan ganti dengan lain, sama dengan buang emas ganti seng. Ya, karena itu tetap percaya pada Yesus karena dia unik. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, di mana dalam episode ini kita sedang membahas mengenai kebangkitan Yesus. Siapkan kembali hati Anda, karena hambanya Pendeta Esra Soru akan memberkati kita semua. Dan jangan lupa terus berikan komentar, saran, dan pertanyaan Anda pada SMS yang nomornya tertera di layar kaca, dan kami akan senantiasa berupaya untuk membalasnya. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan segera diberkati dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Baik saudara, kita sudah bahas soal nubuatan tentang kebangkitan Kristus. Sekarang saya akan membahas hal lain lagi, yakni arti dari kebangkitan Kristus. Apa sih arti dari kebangkitan Kristus? Maksud saya arti di sini adalah maknanya secara teologis. Bagi kita itu apa? Nah, ada beberapa arti
atau makna teologis dari kebangkitan Kristus. Pertama, kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa musuh kita, yaitu iblis dan maut, itu sudah dikalahkan. Ya. Musuh manusia, yaitu iblis dan maut. Ini dua musuh yang luar biasa kuat. Ya. Iblis lalu maut. Ingat, iblis itu ex-malaikat. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kesucian, tapi tidak kehilangan kuasa. Ya, jadi kalau iblis perang sama kita, itu nggak level kita. Ya, levelnya kalau lawan malaikat, itu baru setara. Ya, kita nggak bisa lawan iblis, karena dia ini ex-malaikat yang baik. Dia bukan ex-malaikat saja, tapi ex-malaikat yang baik. Dia tetap sebagai malaikat, tapi disebut sebagai malaikat gelap. Sama seperti malaikat-malaikat yang taat kepada Allah disebut malaikat terang, dia malaikat gelap. Maka kita punya musuh yang hebat. Ya. Saya pernah khotbah soal iblis ini. Ya. Pertama, saudara, iblis itu banyak. Banyak itu iblis. Berapa banyak iblis? Pada waktu seorang dirasuk oleh setan, setan itu, ya, siapakah namamu? Legion. Sebab kami banyak. Legion itu istilah militer Romawi, istilah tentara Romawi. Satu legion itu adalah suatu pasukan dengan 6.000 tentara. Jadi orang itu dirasuk setan, siapa namamu? Legion, sebab kami banyak. Berapa banyak? 6.000. Satu orang dirasuk satu setan, itu sudah susah. Apalagi dirasuk 6.000 setan. Setan itu banyak itu. Iblis banyak. Kedua, iblis itu kuat. Maka di Efesus pasal 6 dia bilang, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Wah, itu pemerintah, penghulu, ya, penguasa, itu gambaran tentang iblis. Ya, berarti mereka itu juga banyak kuat lagi. Sudah banyak kuat jahat lagi, roh-roh jahat. Kadang-kadang disebut sebagai si jahat. Sudah banyak kuat jahat, apalagi licik. Ya, supaya kamu dapat bertahan terhadap tipu muslihat iblis. Oh, tipu muslihat. Ya. Makanya iblis ini licik ini, makanya dia juga bisa pakai firman Tuhan. Dia goda Hawa, dia bilang, tentulah Allah berfirman. Wah, hebat ya. Tapi kalau saudara baca baik-baik Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3, di mana dia tipu, dia licik sekali mengubah firman Tuhan. Pada waktu mencoba Yesus di padang gurun, dia ubah batu-batu ini jadi roti. Yesus jawab dia dengan apa? Dengan firman. Sebab ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, setan suruh ubah batu jadi roti, Yesus jawab pakai firman. Oh, mau pakai firman, setan juga bisa. Kalau begitu, dia bilang, dia bawa Yesus ke bubungan bait Allah, suruh terjun, sebab ada tertulis mengenai engkau. Oh, iblis itu hafal firman Tuhan. Kalau saudara nggak hafal firman Tuhan, saudara itu gampang dihabisi oleh iblis. Ya. Musuh kita berarti nih. Kedua, musuh kita tuh maut. Kematian. Sejak dosa terjadi, maut masuk. Manusia menemukan obat ini, obat itu, anti ini, anti itu, anti kanker, anti apa, semua ada anti-antinya. Tapi yang belum ada antinya tuh anti maut, anti mati, belum ada. Ya. Saya baca di satu tulisan, apa yang menyebabkan manusia banyak mati? Karena penyakit. Juga termasuk penyakit yang belum ketemu obatnya. Makanya banyak orang mati. AIDS misalnya. Ini belum ketemu obatnya, banyak yang mati gara-gara AIDS.
Tapi untuk mencegah kematian, mereka lagi berusaha untuk membuat suatu sistem hibernasi. Hibernasi itu masih hidup tapi dibekukan kayak kulkas gitu. Jadi misalnya ya, ibu kena AIDS, sekarang belum ada obat. Kalau tidak ada obat, mati. Sebelum mati, di hibernasi dibekukan sementara, tapi nggak mati, Bu. Kayak di kulkas saja terus. Tunggu sampai kapan ketemu obat AIDS. Gitu? 50 tahun ke depan sudah ketemu obat AIDS, gampang. Ibu disadarkan kembali, lalu pakai obat ini ngobati ibu. Makanya nggak jadi mati. Maka sekarang ibu, wah kelihatan masih cantik. Dihibernasi, 50 tahun kalau tidak dihibernasi, sudah jadi oma-oma. Tapi kalau 50 dihibernasi, 50 tahun ke depan masih model kayak begini. Itu tuh mencegah banyak orang mati. Tapi mencegah kematian betul-betul tidak ada. Karena ini akibat dosa. Upah dosa itu maut. Maka tidak ada orang bisa anti mati. Iblis dan maut itu musuh manusia. Tapi coba baca Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Keturunan perempuan ini siapa? Ini Yesus. Akan meremukkan kepalamu, iblis. Keturunan perempuan yang lain diremukkan oleh iblis. Tapi ada satu keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis. Dan satu-satunya cuma Yesus. Maka sebenarnya Kejadian 3:15 juga nubuat tentang Yesus. Ya, makanya para ahli menyebut Kejadian 3:15 ini disebut sebagai the Gospel of Genesis. Jadi kita bukan cuma the Gospel of Matthew, Mark, Luke, Yohanes. Bukan cuma ada Injil Markus, Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada Injil Kejadian. Injil itu apa? Injil itu artinya euangelion dalam bahasa ini, artinya kabar baik. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, ada kabar baik. Kabar baiknya adalah ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis. Itu kabar baik. Kalau begitu itu Injil. Dan ini juga selain the Gospel of Genesis juga disebut sebagai proto-evangelium. Proto itu pertama, evangelium itu Injil. Jadi Injil yang pertama. Berita baik yang pertama setelah manusia jatuh dalam dosa itu Kejadian 3:15. Ya. Dan berita baiknya adalah keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalamu, iblis. Ya. Kapan itu terjadi? Kapan Yesus meremukkan kepala iblis? Saat dia bangkit dari antara kematian. Ya. Demikian juga maut. Ya. Maut itu memang sekarang masih ada. Kematian masih ada. Tapi ingat, yang namanya mati itu, kalau saudara baca di Kejadian 2:17 ya, semua buah pohon dalam taman ini kamu boleh makan. Yang satu tidak boleh. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Matinya kapan? Pada hari kamu makan. Setelah makan, Adam dan Hawa mati? Enggak. Enggak mati kok. Masih hidup sampai 130 tahun. Kalau begitu firman Tuhan salah? Enggak. Mati itu ada 3. Pertama, mati rohani. Mati rohani itu artinya terpisah dari Allah. Maka begitu hari mereka memakan, Tuhan Allah usir mereka. Mati rohani. Kalau sudah mati rohani, nanti mati yang kedua, yaitu mati jasmani. 930 tahun setelah Adam itu, akhirnya Adam mati. Kalau tidak ada solusi untuk 2 ini, maka menyusul mati yang ketiga, yaitu masuk neraka. Gitu. Nah, pada waktu Kristus bangkit, dia memusnahkan kematian, sehingga orang yang percaya pada dia tidak lagi mengalami kematian rohani, tidak lagi mengalami kematian kekal di neraka, tapi mati jasmaninya masih. Hanya saja kalau orang tidak percaya Yesus,
mati sebagai hukuman dosa. Tapi kalau saudara sudah percaya Yesus, status kematian saudara bukan lagi hukuman dosa, tapi itu gerbang masuk surga. Makanya Paulus bilang, kalau mati itu keuntungan. Kalau mati akibat dosa itu bukan keuntungan tuh. Tapi karena mati sudah diubah statusnya menjadi gerbang masuk surga, maka mati bisa jadi keuntungan. Jadi sebenarnya saudara, pada waktu Yesus bangkit, iblis sudah dikalahkan. Maut juga sudah dikalahkan. Makanya sekian lama maut mengurung semua orang, tidak ada yang bisa keluar. Tapi Yesus kalahkan dia, kematian, lalu bangkit. Jadi maut dan iblis sudah dikalahkan lewat kebangkitan Kristus. Hanya kok kenapa masih mati kita? Kenapa kok masih digoda iblis? Karena Tuhan masih izinkan dia. Kalau kayak singa ya sudahlah, singanya ompong, ya masih gerak-gerak, ya makanya iblis masih diizinkan menggoda kita. Kita masih mengalami kematian, tapi dengan kata lain, pukulan pertama sudah diberikan waktu kebangkitan Kristus. Nanti menyusul pukulan berikut untuk betul-betul memusnahkan keduanya, ya. Maut yang sekarang masih ada, yang masih kita alami. Sekarang coba baca Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Maut tidak akan ada lagi. Ini pukulan terakhir. Maka maut tidak akan ada lagi. Habis mautnya. Bagaimana dengan iblis? Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, jadi iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Iblis akan dilempar masuk neraka. Ini pukulan terakhir. Pukulan pertama waktu bangkit. Tapi masih dibiarkan, mautnya masih ada. Iblisnya masih menggoda kita, tapi pukulan terakhir nanti akan diberikan, maut dimusnahkan sehingga tidak ada lagi maut. Iblis sendiri akan dilempar ke neraka. Kapan iblis masuk neraka? Wahyu pasal 20 ayat 10 itu pengadilan terakhir. Setelah akhir zaman baru iblis dilempar ke neraka. Kalau begitu sekarang iblis ada di neraka atau belum? Belum. Jadi sekarang ini iblis belum ada di neraka. Tapi aneh, ada orang bilang, wih saya dibawa ke neraka. Lihat iblis-iblis di sana. Alkitab bilang iblis baru masuk neraka akhir zaman. Kau sudah lihat iblis, apa yang kau lihat di sana? Ya, jadi jangan gampang percaya orang kasih kesaksian-kesaksian, tapi tidak didukung oleh firman Tuhan. Banyak orang mengaku pergi ke neraka, lihat di sana, ada danau api, lalu orang-orang berdosa di dalamnya, setan menyiksa-nyiksa orang berdosa. Setan bawa tombak, masuk tok-tak. Masalahnya, setan baru masuk neraka di akhir zaman. Kedua, kalau setan masuk neraka, dia menyiksa atau disiksa. Coba lihat Wahyu 20 ayat 10 tadi, coba. Dan iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis masuk neraka disiksa atau menyiksa? Disiksa. Kalau begitu orang dapat penglihatan, pulang dari neraka, lihat setan menyiksa-nyiksa, benar enggak? Salah. Enggak ada setan jadi algojo di neraka. Dia justru disiksa. Dan setan tahu dia akan disiksa. Waktu orang kerasukan ketemu Yesus, kan ada setan di dalam. Lalu dia ngomong apa dengan Yesus? Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dia ngomong sama Yesus, adakah engkau mau menyiksa kami? Engkau menyiksa kami. Jadi yang siksa siapa? Yang disiksa siapa? Iblis disiksa. Siapa menyiksa? Engkau, Yesus. Maka Yesus yang menjadi hakim akhir zaman, dan dialah yang akan menyiksa, memberikan hukuman kepada orang berdosa sekalian dengan iblis-iblisnya.
Maka kalau ada orang dapat penglihatan, di neraka, setan pegang tombak, wah berkuasa. Saya baca buku kesaksian 7 pemuda dari Kolombia, bukunya Wahyu Surga dan Neraka. Katanya ada kolam-kolam raksasa, lumpur-lumpur. Setan badan hijau, pakai celana dalam merah, ada tanduk, lalu bawa tombak kayak trisula. Lalu keliling-keliling lihat, ada orang berdosa berenang-berenang, masuk lagi. Setan salah lihat, tiba-tiba satu orang lolos dan lari. Setan ambil tombak dan tombaknya seret dia masuk di sini. Kok berkuasa sekali setan di neraka? Padahal menurut Alkitab dia belum ada, kalau masuk disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi bukan setan menyiksa kita, kita dan setan sama-sama disiksa kalau kita tidak percaya Yesus. Jadi saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus, ingat baik-baik, satu hari nanti saudara berteman dengan setan di neraka dan disiksa siang malam selama-lamanya. Ya. Nah, jadi iblis sudah dikalahkan, walaupun masih diizinkan dikit-dikit, ya. Maut sudah dikalahkan. Karena itu kita tidak lagi mengalami kematian rohani, kematian kekal, kematian jasmani masih alami, tapi itu gerbang masuk surga. Kalau Kristus sudah bangkit mengalahkan iblis dan maut, orang benar, orang percaya, orang Kristen tidak perlu takut iblis, tidak perlu takut mati. Amin. Mati kapanpun membawa kamu ke surga. Ya, kemarin saya bilang, ya, telah meninggal dunia dengan tenang, ataupun telah meninggal dunia dengan meronta-ronta, gitu. Karena aliran listrik meronta-ronta juga tetap selamat juga masuk surga. Dan jangan takut juga sama setan. Banyak orang Kristen masih takut setan, takut iblis. Nyanyinya di gereja enak, kita buat iblis gemetar. Habis itu lewat kubur kita gemetar, ya kan? Lewat kuburan kita yang gemetar. Orang Kristen tidak boleh takut setan. Bukan karena kita terlalu hebat. Kita bukan levelnya setan. Setan lebih hebat dari kita. Tapi kenapa tidak takut? Karena ada Tuhan yang memegang kita. Jadi membuat kita tidak takut setan bukan karena kita lebih kuat dari dia. Tapi karena kita sadar kita ada di tangan siapa. Saya pernah melayani di Kediri. Desa kecil, ya. Jemaatnya cuma 20. Malam-malam sendirian di kamar kecil itu, lihat ke tembok ada nyamuk. Tahu-tahu ada cicak mendekat nyamuk. Mau tangkap nyamuknya, saya iring dia dengan lagu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap! Lalu ditangkap. Pas nyamuk situ cicak mendekat, hap! Nyamuknya lolos. Nggak dapat. Kasihan kamu cicak ya. Ini orang stres lagi nganggur di kamar. Kasihan ya. Tahu-tahu ada nyamuk hinggap di tangan saya. Muncullah niat baik saya menolong cicak tadi. Begitu nyamuk hinggap saya, tak! Dapat nyamuknya. Muncul peri kebenatangan. Itu saya lihat cicaknya masih ada. Saya ambil kursi naik, saya ini cicak, nih nyamuknya. Cicaknya lari. Kok takut cicaknya lari? Pertanyaannya, cicak takut apa? Cicak takut nyamuk atau cicak takut tangan yang memegang nyamuk? Cicak nggak takut nyamuk, tadi mau nangkap kok. Tapi kenapa sekarang lari takut? Karena dia bukan takut nyamuk di tangan ini. Tapi dia takut di tangan yang memegang nyamuk. Setan gak takut saudara. Tapi karena siapa yang memegang saudara, itu yang dia takut. Ya. Makanya orang Kristen kalau ada Yesus di dalamnya, gak usah takut setan. Bahkan kepada murid-murid Tuhan bilang apa? Diberi kuasa mengusir setan-setan. Kita bukan apa-apa, tapi hebat ini. Dikasih kuasa, usir setan-setan. Ya. Jadi jangan takut setan. Kalau saudara juga orang percaya, jangan takut kena santet. Tidak mungkin saudara kena santet. Kalau saudara sampai kena santet dan mati, itu bukti bahwa saudara bukan Kristen sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau saudara Kristen sungguh-sungguh, di dalam saudaranya ada Roh Kudus. Ya,
Bagaimana bisa saudara, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, kata firman Tuhan. Tidak ada. Ya, setan kuasanya di bawah kuasa Tuhan. Jadi apa artinya kebangkitan Kristus? Pertama, musuh kita, iblis dan maut, sudah dikalahkan. Arti yang kedua adalah hutang dosa telah dibayar lunas dan pembayarannya telah diterima oleh Allah. Dosa adalah hutang pada Allah. Dan Yesuslah yang bersedia membayar hutang itu. Ya. Seandainya Yesus bayarnya belum lunas, ingat, upah dosa maut. Upah dosa mati. Kalau Yesus belum menyelesaikan pembayaran itu, nggak bisa bangkit. Karena dia harus tetap mati sebagai upah dosa. Tapi bahwa dia bisa bangkit, menunjukkan bahwa pembayaran itu sudah lunas. Waktu di kayu salib dia bilang, sudah selesai. Maka seluruh dosa saudara itu sudah dibayar. Mulai dosa masa lalu saudara, dosa sekarang dan dosa akan datang. Mulai dosa saudara pertama di dunia sampai dosa terakhir sebelum masuk lubang kubur, sudah bayar lunas. Lalu dosa mana yang membuat saudara masuk neraka? Kalau semua sudah ditanggung Kristus. Kalau saya utang sama ibu 100 juta, gak sanggup bayar. Muncullah juru selamat saya, ibu, bayar 100 juta, lunas. Saya masih takut ketemu ibu? Enggak, saya pasti perlu bayar pada ibu lagi. Enggak perlu, kenapa? Udah lunas kok. Kalau Yesus sudah membayar lunas seluruh dosa kita, apalagi yang bisa membuat kita masuk neraka? Tidak ada. Maka orang Kristen percaya, kapanpun dia mati, dia pasti masuk surga. Bukan karena dia orang baik. Bukan karena dia orang lebih baik dari manusia yang lain. Tidak. Orang Kristen juga ada banyak yang lebih jahat dari orang lain. Tapi karena dia punya pembayar dosa itu. Keselamatannya bukan tergantung pada dirinya, tapi tergantung pada juru selamatnya. Itulah sebabnya orang Kristen sejahat apapun asal dia sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu bukan berarti setelah percaya Yesus boleh buat jahat, bukan. Ya. Setelah percaya Yesus pasti muncul perbuatan baik. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi orang, Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, putih seperti salju, dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Hutang dosa sudah dibayar lunas. Kita tidak perlu bayar apa-apa. Itu memastikan keselamatan kita. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga dari kebangkitan Kristus adalah kita mempunyai pengharapan akan kebangkitan tubuh. Coba baca 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin. Allah Bapa yang membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus akan membangkitkan kita juga. Kalau begitu, kebangkitan Kristus memastikan kita pun akan bangkit. Ya. Coba lagi 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Dia yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga. Maka bagi orang percaya pada Kristus ada pengharapan akan kebangkitan. Kita pasti satu hari akan mati. Tapi jangan khawatir. Saat Yesus Kristus datang kembali kali kedua, akan ada kebangkitan orang mati. Kita akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Orang tidak percaya akan bangkit? Bangkit juga. Tapi bangkit untuk dihakimi masuk neraka. Tapi kita dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Dia dalam hidup kekal. Nah, maka tak usah terlalu bersedih kalau ada orang mati. Kalau suami mati jangan terlalu sedih. Sedih sebagai manusia ya, tapi kalau sedih berkepanjangan seperti orang tidak percaya, tidak beriman. Kalau suamimu yang mati itu benar orang percaya, kamu satu hari akan reuni dengan dia. Ada orang tanya sama saya, Pak Isra, kalau nanti di surga kita masih saling kenal kah? Orang kaya
dan Lazarus di bumi. Kaya sekali, miskin sekali. Matilah orang kaya itu, masuk neraka. Tapi Lazarus juga mati di pangkuan Abraham. Ini surga. Dan sementara orang kaya menderita di alam maut sana di neraka, dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Dia masih kenal Lazarus. Kenal. Lebih ajaib lagi, dia bisa kenal Abraham. Padahal selama di dunia tidak pernah ketemu Abraham. Berarti sepertinya orang kalau sudah mati pengetahuan tambah banyak. Itulah sebabnya orang hidup biasa minta petunjuk pada orang mati. Ya kan? Karena dianggap orang mati lebih tahu. Ya, lebih tahu. Orang kaya itu di neraka. Lazarus di surga. Beda tempat. Tapi orang di neraka pun bisa kenal yang di surga. Apalagi sesama surga. Pasti saling kenal. Jadi kalau suami mau mati dan dia beriman, jangan terlalu sedih. Satu hari kamu akan nyusul dia dan ketemu, kenal di sana. Kecuali suamimu mati tidak percaya, dia di sebelah. Kamu di surga, dia di neraka. Ya, kecuali kamu juga masuk neraka, ketemu di sana. Tapi jangan harap bersayang-sayangan di sana, nggak bisa. Kenapa? Karena sama-sama menderita. Kalau sudah menderita, nggak ada lagi reuni-reuni pikir-pikir yang enak. Ada orang bilang pada saya, Pak Esra, saya kepengen maunya enggak apa-apa masuk neraka. Kenapa? Karena di sana pasti ketemu banyak artis. Oh, memang mungkin saja banyak artis masuk neraka. Pasti, tapi persoalannya, ini artis yang tidak percaya loh ya. Persoalannya waktu ketemu artis di sana, bisakah kamu menikmati pertemuan itu sementara dia menderita, kamu menderita? Saudara idola sama artis siapa? Ngundang dia ke sini. Ya, misalnya Agnes Monica. Saya ngundang Agnes Monica ketemu dengan saudara. Silakan ngobrol sepuasnya, tapi duduknya di atas kompor gas. Ayo ngobrol. Ya. Bisa menikmati? Nggak bisa. Biarpun ada artis idola, tapi kan saudara lagi menderita dibakar di atas kompor gas, dia juga bagaimana menikmati kebersamaan itu. Masuk neraka sama-sama suami istri juga, tapi sama-sama menderita, nggak ada artinya. Ya. Maka saudara, doakan suamimu supaya percaya masuk surga. Saudara sendiri percaya supaya masuk surga. Doakan istri, anak kalau memang kepengen sama-sama di surga. Ya, tapi kalau sudah percaya dan satu mati duluan, nggak usah terlalu sedih. Satu hari akan ketemu, asal saudara percaya juga. Ya, maka karena kita punya pengharapan akan kebangkitan. Ya. Nah, maka kebangkitan Kristus itu mempunyai makna bahwa ada pengharapan bagi orang percaya. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Wah, itu luar biasa. Karena dia hidup ada pengharapan untuk hari esok. Tapi agama yang pendirinya, nabi-nabinya tak pernah bangkit-bangkit. Nggak ada harapan untuk hari esok. Mau ada harapan apa tidak? Sepanjang ada harapan, sepanjang manusia hidup ada harapan. Sepanjang ada harapan, manusia tetap hidup. Kata Andar Ismail. Itu bedanya manusia dengan binatang. Binatang tidak punya harapan, makanya binatang tidak bisa hilang harap. Manusia punya pengharapan, makanya manusia bisa hilang harap. Kenapa kita putus asa? Karena kita punya asa. Kalau tidak pernah punya asa, bagaimana bisa putus? Kalau orang putus asa, buang diri ke jembatan. Mana pernah ketemu ada kambing gantung diri karena putus cinta? Nggak ada. Kenapa? Karena kambing tidak pernah kenal putus asa. Kenapa kambing tidak putus asa? Nggak pernah punya asa. Manusia satu-satunya makhluk yang diberikan asa. Pengharapan. Manusia makhluk berpengharapan. Dan kita tak mungkin putus asa karena ada hari esok bagi kita melalui kebangkitan Kristus. Ya. Arti yang berikut, arti keempat dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitan Kristus menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ya. Roma 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah,
Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka dengan bangkitnya dari antara orang mati, ingat, itu berarti bahwa Yesus Tuhan kita itu adalah anak Allah yang berkuasa. Ya, maka luar biasa Tuhan kita. Kisah pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Lanjut 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemarin atau dalam episode sebelumnya sudah saya jelaskan. Allah telah membuat Yesus jadi Tuhan. Itu bukan berarti sebelumnya dia bukan Tuhan, setelah bangkit baru jadi Tuhan. Tidak. Karena dari lahir pun sudah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus, Allah membuat Yesus jadi Tuhan. Itu artinya apa? Artinya dia sudah Tuhan sebelumnya, hanya orang gak percaya. Nah, Allah menyatakan, memproklamirkan kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati. Supaya orang percaya. Ya, nah itulah 4 makna teologis dari kebangkitan Kristus. Sekarang saya tambahkan satu hal. Kristus bangkit, apa pentingnya? Ya, kepercayaan pada kebangkitan Kristus ini penting. Kenapa penting? Karena saudara, kebangkitan Kristus itu ya dinyatakan dalam kitab suci. Kalau saudara tidak percaya Yesus bangkit, sama dengan tidak percaya kitab suci. Kalau saudara tidak percaya kitab suci saudara, lalu untuk apa jadi Kristen? Ya. Jadi kebangkitan Kristus yang dinyatakan secara jelas oleh kitab suci, sehingga kepercayaan kepada kebangkitan Kristus sama dengan kepercayaan kepada kitab suci yang adalah firman Tuhan. Yang kedua, orang kalau tidak percaya Yesus bangkit tidak akan selamat. Ya, Roma pasal 10 ayat 9 dibaca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan, satu, dan percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, percaya dia bangkit, kamu selamat. Kalau kamu percaya dia Tuhan, tapi nggak percaya dia bangkit, percaya dia bangkit tapi nggak percaya dia Tuhan, kamu tidak akan selamat. Percaya dua-dua ini, kamu akan selamat. Maka tidak percaya Yesus bangkit, itu tidak menyelamatkan. Setan tahu ini, karena itu setan berusaha banyak orang tidak percaya. Episode sebelumnya ada bertanya, kenapa sih kok orang susah percaya Yesus bangkit? Jawaban saya adalah karena setan bekerja. Kalau lihat iklan bagaimanapun juga gampang percaya. Walaupun omong kosong. Kenapa? Setan nggak kerja. Kalau dengar fitnah, cepat percaya. Kenapa? Setan nggak ikut campur di situ. Kalau dengar berita hoax, gampang percaya. Kenapa? Setan itu hal sekuler lah. Tapi kalau mendengar tentang Yesus Tuhan dan Yesus bangkit, ini akan menyelamatkan manusia. Setan kerja mati-matian. Makanya orang banyak yang tidak percaya. Kita bicara Yesus Tuhan, Yesus bangkit. Tetap saja protes, tetap saja tidak mau percaya. Karena setan kerja. Tapi dengar baik-baik. Kalau kamu tetap tidak percaya dia Tuhan dan Juru Selamat atau yang telah bangkit dari antara orang mati, kamu mustahil diselamatkan. Biarpun rajin berbuat baik macam apapun, kamu tidak mungkin selamat. Ya. Nah, itu pentingnya kebangkitan Kristus. Ini sesuatu yang penting sekali. Bagian terakhir dari pembahasan soal kebangkitan Kristus ini, saya mau bicara soal kebangkitan Kristus dan berita Injil. Tadi saya singgung ya, Injil itu artinya kabar baik.
Injil itu kabar baik. Maka orang Kristen punya kabar baik. Ya. Kabar baiknya apa? Coba baca 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Perhatikan, ini ya hal-hal yang dibicarakan bukan cuma penting, sangat penting. Apa-apa saja yang sangat penting? Ya. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itu dua hal yang penting. Kalau mati tapi tidak bangkit, itu berita buruk. Ya. Tapi mati lalu bangkit, ini berita baik, ini Injil. Jadi yang namanya Injil itu berita kebangkitan Kristus harus merupakan berita Injil. Kalau saudara khotbah keliling dunia nggak ada bicara soal kebangkitan Kristus, jangan harap, jangan percaya diri saya beritakan Injil. Saudara nggak beritakan Injil. Karena inti Injil itu ada di sini. Sebab yang sangat penting. Kalau khotbah saudara hanya suruh orang bertobat, ayo yang pemabuk berhenti mabuk, ya, yang mencuri berhenti mencuri, yang dusta berhenti dusta, yang suka tipu berhenti tipu. Kalau hanya itu saudara belum beritakan Injil. Dan itu tidak menyelamatkan. Kalau orang berhenti berdosa, itu tidak menyelamatkan. Saudara mencuri, lalu saudara pikir, sekarang saya sudah berhenti mencuri, harap sudah selamat. Tidak, saudara berhenti mencuri tetap masuk neraka. Pikirkan ini, saya bilang dosa itu seperti hutang di hadapan Allah. Bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Saya utang sama ibu ya 10 juta, 20 juta, 100 juta. Ibu marah, ayo bayar. Bu, saya janji mulai sekarang nggak utang lagi bu ya. Tobat saya nggak utang lagi. Permisi bu, selesai ya masalah kita. Nggak selesai. Berhenti utang nomor 2. Nomor 1, bayar utang. Nah kalau kita berdosa lalu berhenti berdosa itu nomor 2. Nomor 1, dosa ini perlu dibayar. Siapa yang bayar? Kalau kau yang bayar, kau mesti masuk neraka. Karena kita tidak bisa bayar itulah, maka Allah mengirim Yesus untuk membayarnya. Maka nomor 1, kamu harus percaya Yesus baru bertobat dari dosa-dosamu. Jadi kalau hanya khotbahnya hanya suruh jangan mencuri, jangan ini, itu tidak akan menyelamatkan orang dan itu bukan Injil. Kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus harus masuk dalam pemberitaanmu. Itu baru namanya Injil. Itulah sebabnya saya selalu berkata, banyak gereja sekarang tidak beritakan Injil. Banyak pendeta sekarang tidak beritakan Injil. Banyak pengkhotbah sekarang tidak beritakan Injil. Khotbah tiap minggu tapi tidak beritakan Injil. Kalau tidak pernah beritakan Injil tiap minggu, jangan harap jemaat menjadi sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Maka mayoritas jemaat biarpun Kristen mati masuk neraka semua. Dan itulah yang saya sering sebut orang Kristen KTP. KTP-nya tok Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh jadi Kristen. Nanti ada episode khusus saya bahas soal orang Kristen KTP. Ya. Nah, itu Injil. Nah, para rasul waktu beritakan Injil, berita utamanya Yesus mati, Yesus bangkit. Itu berita utama. Sekarang berita utama dalam pemberitaan apa? Pendeta-pendeta apa? Motivasi, berkat, ya toh, kasih persepuluhan Tuhan akan ganti berkali-kali lipat. Ya, itu berita utamanya. Berita utamanya kesembuhan ilahi. Saya tidak anti kesembuhan ilahi. Tuhan Maha Kasih, Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi itu tidak menyelamatkan. Ada orang sembuh secara jasmani, tapi tetap masuk neraka itu. Kalau tidak percaya Yesus. Ya. Maka kalau saudara mendengar siaran ini, saudara adalah hamba Tuhan. Saudara pendeta, penginjil, pengkhotbah, dengar baik-baik. Pertanyaannya, sekian lama saudara khotbah, ada Injil di dalam atau tidak? Kalau tidak ada, bertobatlah saudara. Saudara sendiri harus bertobat. Percaya Yesus dulu. Setelah itu, perbaiki pemberitaanmu. Ya.
berita utama dari para rasul, Injil, kematian, kebangkitan. Coba lihat Kisah 17 ayat 18. Tadi di 1 Korintus 15, Paulus sendiri sudah bilang, yang sangat penting. Berarti Paulus sendiri menganggap ini penting. Ya. Sekarang lihat Kisah 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Nah, ini Paulus sih, diolok-olok pun gak apa-apa. Apa yang diberitakan oleh si peleter ini? Ya, dia mengajar ajaran dewa-dewa asing. Tapi Paulus ngajar, beritakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Berarti berita utama Paulus, kebangkitan. 1 Timotius 2:8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Selain khotbah sekarang didominasi oleh motivasi-motivasi sekuler, ada lain lagi. Lelucon. Rasanya kalau pendeta sudah khotbah bisa bikin ketawa orang dari, rasanya luar biasa pendeta sukses. Saya sering bilang kalau mau cari hiburan jemaat, nonton OVJ sana, Opera Van Java. Jangan dengar khotbah saya. Ya. Lelucon boleh, hanya untuk menyegarkan. Tapi tugas utama menjelaskan firman. Lelucon boleh dipakai kalau memperjelas firman. Tapi kalau gara-gara lelucon itu firmannya jadi kabur. Ya, atau firmannya 10%, leluconnya 90%. Saya pernah dengar orang khotbah dari awal sampai akhir ketawa-ketawa saja. Selesai khotbah, orang hanya ingat lucunya, nggak ingat firman. Saya bilang, no, dengar firman, dengar khotbah yang 90% guyonan, dan ayatnya bahas ayat cuma 10%, ini sama dengan bukan bikin sayur taruh bumbu. Ini makan bumbu campur sayur. Ya kan? Orang masak sayur tuh dominasinya mesti sayur. Ada bumbu untuk bikin enak. Tapi kalau ini lelucon banyak, ini namanya masak bumbu campur sayur dikit. Ya. Banyak lelucon sekarang, ada Injil. Nah, Paulus bilang, Yesus yang bangkit itu yang kuberitakan dalam Injilku. Saudara, kalau cari berita yang lucu-lucu saja, agama lain juga banyak. Ya, gak beragama juga banyak. Kalau hanya sekedar motivasi-motivasi, ya, di luar sana juga banyak. Orang agama lain juga bisa bikin motivasi yang bagus-bagus lagi. Ya, kalau hanya sekedar beritakan mujizat dan kesembuhan, agama lain juga ada mujizat. Dukun-dukun juga bisa bikin mujizat. Jampi-jampi Mesir juga bisa bikin. Nabi palsu juga bisa bikin. Kalau hanya ngajar ajaran moral, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh benci orang lain. Agama lain juga ada. Lah terus apa yang tidak ada dalam agama lain, itu yang harus menjadi kita tonjolkan. Apa yang tidak ada? Tidak ada kebangkitan. Tidak ada. Ya. Karena itu saudara, nggak ada kabar baik, nggak ada Injil tanpa kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau kamu khotbah keliling dunia tapi Kristus tidak bangkit, sia-sia. Hanya sekarang pengkhotbah tidak mau keliling dunia tapi tidak bawa berita Yesus bangkit. Sia-sialah pemberitaan kita. Ya, ini pentingnya kebangkitan Kristus bagi pemberitaan Injil. Sekaligus menjadikan Injil itu istimewa. Ya, istimewa. Dari semua agama di kolong langit ini, hanya Kristen satu-satunya yang punya konsep kebangkitan. Memang agama Yahudi ada konsep kebangkitan, tapi itu baru direalisasikan di dalam iman Kristen melalui Yesus Kristus. Ya,
Sehingga boleh dikatakan bahwa Kristen satu-satunya yang punya berita kebangkitan. Semua agama lain, mereka sendiri menyatakan bahwa pendiri mereka mati, masih mati. Seorang namanya Wilbur Smith mengatakan begini, dalam kisah asli tentang kehidupan Buddha, tidak pernah disebutkan tentang adanya suatu kebangkitan. Bahkan dalam semua cerita tertua tentang kematiannya yang disebut Mahaparinirvana Sutta, kita membaca bahwa Sang Buddha wafat dalam kematian yang sempurna, di mana tidak ada satupun yang tertinggal di belakangnya. Itu kata Wilbur Smith. Lalu ada seorang namanya Profesor Childress, dia berkata, tidak ada tanda-tanda sedikit pun dalam kitab suci atau penjelasan kitab suci Pali, atau sejauh yang saya ketahui dalam buku-buku Pali manapun, tentang Sakya Muni yang hidup kembali setelah mati, atau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berjuta-juta umat agama apapun sepakat, pendiri agama mereka tidak pernah bangkit dari debu tanah dan hidup kembali. Tidak ada. Dan G.B. Hardy dalam bukunya Cut Down, dia membuat satu daftar. Daftarnya menarik. Daftarnya begini. Makam Konfusius ditempati. Makam Buddha ditempati. Makam Muhammad ditempati. Makam nabi-nabi ditempati. Makam Kristus kosong. Tidak ada. Satu-satunya di kolong langit ini. Itu istimewa. Jadi kalau kebangkitan itu istimewa, kita harus menonjolkan yang istimewa ini yang tidak ada dimanapun juga. Ya, Hebel Lidon mengatakan, iman terhadap kebangkitan adalah tonggak utama dari iman Kristiani. Bila ini dihilangkan, semua akan hancur berantakan. Michael Green, tanpa iman terhadap kebangkitan, agama Kristen tidak ada sama sekali. Gereja Kristen tidak pernah berdiri. Gerakan Yesus akan segera layu seperti benang basah ketika ia dihukum mati. Jatuh bangunnya agama Kristen bergantung pada kebenaran kebangkitan. Bila Anda menolaknya, berarti Anda menolak kekristenan. Ya, karena itu saudara, maka Yesus sudah bangkit. Ini berita baik, berita istimewa. Sampaikanlah pada dunia, beritakanlah Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan pemirsa, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya bahwa kebangkitan Kristus menyatakan kuasa dan kemuliaannya dan tidak perlu diragukan, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk itu pastikan Anda adalah pribadi yang memiliki Yesus di dalam kehidupan Anda. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam episode ini. Menjadi doa kami, apa yang disampaikan menjadi kekuatan dan memperteguh iman kita, bahkan menjadi keputusan bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengambil keputusan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa lagi dalam episode yang lainnya, tetap dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya.